Warga Jakarta dan sekitarnya kini semakin dimudahkan dengan kehadiran beragam moda transportasi kereta kekinian. Mulai dari kereta secepat kilat Wush, Mass Rapid Transit atau MRT, dan Light Rail Transit atau LRT. Meski sama-sama menggunakan kereta, tapi MRT dan LRT berbeda loh. Namanya aja yang mirip, dua-duanya sih anti macet. MRT beroperasi sejak 2019 lalu, menjadi layanan moda raya terpadu pertama di Indonesia. Stasiunnya tak sebanyak KRL, tapi kesannya kekinian banget. Tiap stasiunnya memberi kesan seperti di luar negeri. Makanya jadi spot favorit foto warga 62. Kereta yang terdiri dari 6 gerbong ini, kecepatannya bisa mencapai 110 km per jam. Selain di atas tanah, sebagian jalur MRT di Jakarta berada di bawah tanah. Walaupun dikemudikan semi otomatis, MRT juga ada masinisnya. Salah satunya seorang wanita bernama Anggun Nadia. Kaget sih jujur, bangga sih karena kan mostly pasti laki-laki ya yang ranahnya nyetir gitu. Oh nggak tahu, ini baru tahu, bener keren banget sih. Berarti kayak aku aja yang baru tahu tuh jujur keren banget. Aku proud banget, keren. Bukan perkara yang umum di Indonesia jika pekerjaan sebagai masinis kereta digeluti seorang wanita. Namun seiring perubahan zaman dan pola pikir masyarakatnya, kaum hawa bisa dong berkarir di mana saja, termasuk bertanggung jawab terhadap kelancaran perjalanan MRT Jakarta. Tadi kalau akan dibunyikan atau dibunyikan atau pantau. Anggun Nadia sebenarnya tak pernah terpikir untuk berprofesi sebagai masinis. Wanita yang punya basic pendidikan dari sekolah transportasi ini lalu mencoba peruntungannya dengan mendaftar sebagai masinis MRT. Melalui serangkaian tes dan training, Anggun Nadia kemudian dinyatakan lulus dan diterima sebagai masinis MRT. Kalau pas saat di training kan saya memang basicnya bukan anak kereta ya, jadi kayak itu menjadi memacu diri saya sendiri untuk lebih semangat kan, karena kan teman-teman saya ada beberapa yang mereka memang basicnya anak kereta tuh, jadi di saat training tuh saya harus lebih belajarnya daripada mereka. Ibaratnya kalau orang lari, saya lari, mereka jalan kan, kurang lebih kayak gitu mah. Meski MRT Jakarta dioperasikan serba otomatis lewat Operation Control Center, tapi masih ada masinis di dalamnya. OCC akan mengendalikan kereta untuk berjalan, melambat, dan membuka pintu. Sementara tugas masinis menutup pintunya. Ia harus memastikan penumpang sudah masuk atau keluar sebelum menutup pintu. Tapi jika sistem pada OCC tidak berjalan lancar, maka masinis akan mengendalikan kereta dengan cara manual. Anggun berprofesi sebagai masinis MRT sudah 4 tahun dengan bekerja secara shift yang mengharuskannya berangkat di pagi buta atau pulang tepat tengah malam. Sebagai wanita yang bekerja, ia sebisa mungkin membagi waktunya untuk keluarga. Kalau respon dari suami saya kan, saya memang konsekuensinya dia ya, maksudnya dia sudah tahu dan juga paham pekerjaan saya seperti ini, jadi dia sebenarnya sudah mengerti dengan konsekuensi dia yang diambil gitu. Dan juga saya juga mengerti keadaan saya seperti ini, makanya kalaupun udah saya bilangkan tadi, kalaupun saya masuk subuh pun sekalipun saya harus maksudnya memaksimalkan di rumah gitu lah, untuk membagi waktu juga dengan suami. Kalau responnya ya alhamdulillah dia masih menerima dengan kondisi seperti ini. Sebagai seorang masinis yang bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang, Anggun harus mentaati aturan dan menjalankan SOP yang telah ditentukan perusahaan. Sebelum bertugas, ia harus standby di mes yang disediakan dan harus melakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, melakukan asesmen dengan tim manajer penyelia dan menyesuaikan tugas dinasnya.
Setelah persiapan selesai, ia lalu melakukan inspeksi di dalam kereta untuk memastikan semua indikasi, panel, dan switch dalam di kereta berfungsi optimal. Setelah itu, barulah MRT dijalankan. Jauh ini sebagai apa, kalau dari segi enaknya nih, menyenangkannya nih, kalau dari saya pribadi ya, kalau dari jadi masinisnya aja pun saya tuh udah apa maksudnya mengantar beberapa penumpang ya, bukan beberapa malah ribuan penumpang tuh, itu merupakan kayak pengalaman yang menyenangkan karena tersendiri aja gitu, ngelihat senyumnya nyampe di Bundaran HI, pokoknya ketawa-ketawa mereka itu membuat kesenangan sendiri aja. Jadi menurut saya pengalaman menyenangkannya salah satunya itu. Kecanggihan moda transportasi modern bukan berarti tanpa masalah. Jika sudah begitu, Anggun harus bertindak cepat, mengambil alih operasional kereta dengan mengemudikannya secara manual. Bagaimanapun, sebagai layanan transportasi publik, MRT Jakarta harus on time sesuai jadwal dan rute yang sudah ditetapkan, agar tidak mengecewakan penumpang. Jadi di situ tuh kita harus fokus, maksudnya mengidentifikasi masalah tersebut secara tepat dan tanggap. Karena kalau kitanya lama gitu, kita juga bakal memperlambat atau memperbanyak delay gitu. Itu salah satu tantangan. Nah, waktu itu saya harus mengambil alih kereta secara manual. Jadi dari stasiun ASEAN ke stasiun Blok M itu saya bawa manual karena memang waktu itu gangguannya memang tidak memungkinkan untuk membawa kereta secara otomatis. Gitu. Sepintas, apa yang dilakukan Anggun sepertinya biasa saja. Tapi jangan salah, ada tanggung jawab besar di sana karena berkaitan dengan keselamatan nyawa manusia. Karena secanggih apapun teknologi yang digunakan, masih ada kemungkinan kesalahan. Sehingga perlu pengawasan dari seseorang yang berkompeten. Alhasil, dalam melakukan pekerjaannya, Anggun harus senantiasa fokus dan waspada demi kenyamanan dan keselamatan para penumpang MRT. Karena kan kita masinis MRT kan harus benar-benar bawa kereta dari stasiun akhir sampai stasiun terakhir, awal sampai stasiun akhir itu kan benar-benar nggak boleh turun kan, karena kita juga hanya dikasih waktu 30 hingga 50 detik setiap stasiun. Sedangkan masinis standby juga hanya ada di stasiun ujung, yaitu stasiun Bundaran HI maupun stasiun Lebak Bulus. Itu menurut saya salah satu duka sih, menahan BAK maupun BAB selama setengah jam itu. Kayaknya mungkin masih nggak tahu sih kayaknya gimana rasanya gitu. Itu salah satu duka. Suka dan duka yang Anggun alami selama bekerja sebagai masinis MRT selalu ia nikmati. Profesi yang masih jarang digeluti kaum wanita ini telah banyak memberikan pengalaman berharga. Salah satunya adalah momen ketika ia bertemu langsung dengan Kaisar Jepang untuk mempresentasikan langsung cara mengoperasikan MRT Jakarta. Ia tak ambil pusing jika masih ada saja orang yang menganggap pekerjaannya adalah pekerjaan sepele. Itu kalau menurut saya Mas ya, banyak stereotip dari orang-orang bahwa masinis MRT itu cuma buka tutup pintu doang kan, karena kan kita sistemnya otomatisasi level 2 kan. Nah, kalau menurut saya sangat-sangat berpotensi banget buat kita untuk bertanggung jawab menjaga keselamatan penumpang, karena itu adalah safety first dimanapun kita berada. Pokoknya kita harus selalu menjunjung tinggi safety first. Eksistensi Anggun dalam dunia perkeretaan tanah air tentunya membuka banyak peluang bagi para wanita lainnya. Apalagi perkembangan moda transportasi kereta semakin pesat dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Jadi, apakah Anda berminat?